Yo, halo guys, balik lagi di channel saya ya. Sebelum kita melanjutkan lagi ke alur ceritanya Jang Tae-san, Mimin di sini menyarankan kalian buat ngeliat drama Korea yang berjudul Reborn Rich. Ya, di drama Korea ini alur ceritanya mirip-mirip sama alur cerita Jang Tae-san inilah ya. Bisa kalian lihat sendiri di alur ceritanya nanti. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Di part sebelumnya kita pun diperlihatkan orang berambut afro ini yang menuangkan minuman keras ini ke Hong Jang-hyuk. Dan di sini juga Hong Jang-hyuk ini menyuruh si rambut afro ini untuk menyelidiki seseorang secara diam-diam. Yang Mimin sendiri tak tahu siapa orang tersebut. Tapi sepertinya orang itu adalah Jang Tae-san sih, iya enggak? Dan di sini juga sembari si Afro ini menuangkan lagi minuman kerasnya ke Hong Jang-hyuk, ia pun juga mengatakan, "Kakak besar, tidak sulit untuk mengubur seorang murid SMA. Ada banyak orang juga yang berminat bergabung ke organisasi. Yah, kau hanya perlu melihatnya dari belakang." Si rambut afro ini mengatakan hal tersebut seakan-akan mudah untuk menghabisi Jang Tae-san. Yah, si rambut afro ini masih belum tahu aja ya gimana MC kita, ya enggak? Kita tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Pria ini pasti bakal dibantai juga oleh Jang Tae-san. Kemudian Hong Jang-hyuk ini pun bilang, "Kalau kau mengurusnya dengan baik, aku akan memberikanmu hadiah." "Terima kasih kakak besar," kata si rambut afro ini. Lalu di sini, karena Hong Jang-hyuk ini mengingat lagi tentang Jang Tae-san, dia pun jadi kesal dan bergumam, "Yah, sekarang hanya ada uang dan kejahatan. Jang Tae-san, Jang Tae-san, aku pasti akan membunuhmu," kata si Hong ini yang bergumam dan juga berteriak sangat keras sembari meneriaki nama Jang Tae-san keras-keras karena sangat ingin membunuh Jang Tae-san. Teriakan si Jang-hyuk ini pun sampai-sampai hampir terdengar oleh seluruh orang yang ada di bar tersebut karena terlalu kerasnya. Dan di tempat lain, di sekolahan Jang Tae-san, ada seseorang yang memanggil-manggil nama Jang Tae-san. "Jang Tae-san, Jang Tae-san, Jang Tae-san," kata orang tersebut. Yah, ternyata orang yang berteriak sembari memanggil nama Jang Tae-san itu adalah si Pak Kim, Pak Guru Jang Tae-san. Melihat Pak Kim yang kelihatannya terburu-buru mencari dirinya, Jang Tae-san pun berkata, "Apa yang sedang terjadi Pak Guru? Kenapa kau sampai buru-buru seperti itu?" Pak Kim ini dengan raut wajah yang seakan tak percaya, dia pun mengatakan, "Apa yang sedang kau lakukan?" Yah, Pak Kim ini ternyata buru-buru karena tak percaya melihat Jang Tae-san yang tiba-tiba mendapatkan skor yang sempurna. Sembari menunjukkan nilai hasil ujian, Pak Kim ini pun mengatakan, "Tae-san, bagaimana bisa kau mendapatkan nilai yang sempurna, ha?" Dan kejadian itu disaksikan oleh teman-teman Jang Tae-san, dan mereka pun juga terkejut mendengarnya. Seakan tak percaya juga, teman-teman Jang Tae-san ini pun juga mengatakan, "Pak Guru, apa? Tae-san apakah dia benar-benar mendapatkan nilai yang sempurna?" "Pak Guru, anak itu pasti curang. Kami ingin klarifikasi yang jelas," teriak para teman-teman Jang Tae-san ini yang seakan-akan tak percaya Jang Tae-san mendapatkan nilai yang sempurna. Pak Guru Kim ini pun bilang, "Hahaha, Tae-san, lalu kau harus memberikan penjelasan untuk meyakinkan semua orang sekarang." Teman-teman Jang Tae-san pun juga bilang sembari menatap tajam ke arah Jang Tae-san. Mereka pun bilang, "Ya, verifikasi, verifikasi," kata teman-teman Jang Tae-san ini yang menatap tajam ke arah Jang Tae-san. Ya kayak lagi demo gitulah ya. Lalu dengan mulai berdiri dari bangkunya, Jang Tae-san pun bilang, "Kalau begitu tidak ada yang bisa aku lakukan. Anak-anak ini, kalian harus mati dan hidup kembali juga." Sentak perkataan Jang Tae-san itu membuat Pak Guru Kim dan teman-temannya pun jadi terdiam dan tak mengerti maksud Jang Tae-san. Namun tak selang lama, di tengah mereka terdiam ini, Jang Tae-san pun mengatakan semuanya, "Hari ini aku akan mentraktir kalian pizza. Hahaha.
Sentak teman-teman Jang Tesan ini yang tadinya serius sekarang malah jadi awkward moment gitulah ya. Siapa juga yang akan percaya dengan omongan Jang Tesan yang mengatakan hidup kembali, iya nggak? Pak Guru Kim dan teman-teman Jang Tesan pun jadi sedikit kesal dong mendengarnya karena merasa dikerjain oleh Jang Tesan. Namun tak selang lama Jang Tesan pun berkata lagi, "Dan satu lagi, aku akan menraktir kalian ke PC Room." Mendengarnya, kedua teman Jang Tesan ini jadi tersenyum sedikit tak enak karena ada Pak Guru Kim di sebelah mereka. Tapi di sini Pak Kim pun jadi kebingungan. Yah, Pak Kim pun jadi tambah kebingungan lagi ketika melihat semua murid-murid kelasnya bersorak kegirangan setelah mendengarkan perkataan Jang Tesan tadi. Teman-teman Jang Tesan pun mengatakan, "Tesan benar-benar pintar ya. Benar, Tesan kami sudah belajar. Sepertinya aku melihat di internet bahwa terkadang otakmu menjadi lebih jernih setelah gegar otak. Hahaha, aku mempercayaimu temanku. Pak Guru, Tesan itu sebenarnya jenius." Yah, setelah disogok oleh Jang Tesan, teman-teman Jang Tesan ini pun gak jadi menginterogasi Jang Tesan dan malah membelanya. Dan para teman-teman satu kelas Jang Tesan ini pun juga bersorak untuk Jang Tesan. "Jang Tesan, Jang Tesan, Jang Tesan." Dengan tersenyum, Jang Tesan ini pun bilang ke Pak Guru Kim, "Hahaha, Pak Guru, sepertinya teman-temanku sudah menjelaskan semuanya, Pak. Hehehe," kata Jang Tesan ini. Pak Guru ini pun jadi menyerah untuk menanyai Jang Tesan lagi dan mengatakan, "Hahaha, Jang Tesan, kau menang. Aku akan melupakannya kali ini." Benar-benar ya, anak-anak ini sangat gampang sekali untuk dibujuk, kata Pak Kim ini yang menyerah untuk menanyai Jang Tesan. Sembari teman-teman Jang Tesan yang masih saja bersorak untuk Jang Tesan. Lalu setelahnya, saat jam istirahat tiba di sekul kafetaria atau di kantin sekolahan Jang Tesan, teman-teman Jang Tesan ini pun terkejut. Yah, mereka ini terkejut karena melihat menu makanan yang ada di kantin sekolahan saat ini penuh dengan lauk yang enak dan juga ada ayam panggang besar dan utuh lagi. Melihat ekspresi anak-anak sekolah itu, wanita baru pengurus makanan sekolah ini pun mengatakan, "Maafkan aku, apakah masih kurang ya? Aku akan berusaha lebih keras lagi nantinya," kata wanita ini dengan sedikit malu-malu. Namun tak selang lama, para murid-murid pun bersorak. Kedamaian datang ketika orang yang telah merusak suasana hilang. "Hidup Nuna, hidup Nuna." Dan juga mereka pun mendirikan spanduk untuk nutrisionis baru SMA Jangju. Dan sudah ada fans klubnya lagi si Nuna ini. Melihatnya, si Nuna nutrisionis ini pun dengan tersenyum sedikit malu-malu. Ia pun mengatakan, "Terima kasih anak-anak. Bukan hanya daging, tapi juga produk lokal berkualitas tinggi disediakan sebagai bahan makanan. Pedagang sekolah juga berterima kasih karena sekolah kami mengkonsumsi banyak makanan untuk 1.500 orang sehari." Lalu setelahnya, scene pun berpindah di sebuah toko pizza. Di sini, para murid pun pada berebut untuk memesan sebuah pizza karena ditraktir oleh Jang Tesan. "Bibi, aku pesan kombinasi ukuran keluarga. Dan aku juga, Bibi, berikan aku apa saja yang penting banyak. Aku dulu Bibi, aku lapar. Aku dulu Bi," teriak para murid ini yang memesan pizza mereka dengan antusias. Melihat para murid sekolah yang seperti itu, Bibi penjual pizza ini pun mengatakan, "Anak-anak, apa ada sesuatu yang bagus terjadi?" Para anak-anak ini pun menjelaskan, "Iya Bi, ada orang yang mendapatkan skor sempurna saat ujian. Dan dia juga yang akan mentraktir kita hari ini." Mendengar hal itu, Bibi ini pun mengatakan, "Apa itu Jang Tesan?" Sentak teman-teman Jang Tesan ini pun sedikit terkejut dong mendengarnya dan mengatakan, Apa Bibi juga tahu Jang Tesan?" Bibi ini pun menjawab, "Ya, aku mendengar sekolah menjadi lebih baik berkat Tesan. Tapi di mana Jang Tesan sekarang?" Kalau itu dia ada di sana Bi." Dengan duduk bersila, Jang Tesan yang dilihatin oleh teman-temannya itu pun jadi sedikit terkejut. Lalu Jang Tesan pun menyapa Bibi tersebut. Halo," kata Jang Tesan ini.
Melihat Jang Tesan mentraktir teman-teman sekelasnya, para cabe-cabean yang ada di belakang Jang Tesan ini pun mengatakan, "Wah, keren sekali dia. Dia juga sangat tampan," kata para cabe-cabean ini. Di sisi lain, di tempat si Bibi penjual pizza, Bibi ini pun mengatakan, "Ah, Tesan, apa kau benar-benar mampu membayarnya?" Jang Tesan pun dengan tersenyum mengatakan, "Tenang aja, jangan khawatir Bi, berikan saja apa yang mereka mau, hehehe." Dalam hati Jang Tesan ini pun juga berkata, "Hahaha, keuntungan hari ini juga melebihi miliaran won. Apa yang perlu ku khawatirkan? Wak wak wak," kata Jang Tesan ini dalam hati, sembari tersenyum dan mengangkat tangannya seakan memberikan isyarat ke Bibi penjual pizza itu untuk jangan khawatir. Namun tak selang lama, tiba-tiba ada seseorang yang menyapa Jang Tesan. "Permisi," ucap orang tersebut. Jang Tesan pun menoleh ke belakang dan menjawab, "Ya." Dan yang menyapa Jang Tesan itu adalah cewek berambut kuning ini. Cewek ini pun mengatakan, "Kau tahun kedua kan? Opa, apa kau punya telepon?" tanya gadis berambut kuning ini ke Jang Tesan. "Ya, gadis berambut kuning ini cukup cantik juga sih." Namun Jang Tesan pun mengatakan, "Maaf, tapi aku sudah ada seseorang yang kusukai." Melihat Jang Tesan menolak cewek imut berambut kuning itu, teman-teman Jang Tesan di sini pun jadi terkejut dong dan mengatakan, "Wanjir, dasar bajingan gila menyebalkan Jang Tesan itu. Dia menolak seorang cewek imut, woi. Gila wanjir, bikin ngiri aja," kata para teman-teman Jang Tesan ini yang melihatnya. Kemudian, gadis imut berambut kuning ini pun mengatakan, "Lalu, jika kau hanya menyukai gadis itu, berarti kau masih belum punya pacar kan?" Mendengar hal tersebut, Jang Tesan pun merespon dengan mengatakan, Melihat respon Jang Tesan itu, gadis ini pun dengan tersenyum ia pun mengatakan, "Puff, jadi benar ya. Yah, cewek ini benar-benar nekat sekali ya guys ya. Kayaknya ngebet banget nih cewek ini sama Jang Tesan." Lalu cewek ini pun mengatakan ke Jang Tesan, "Kalau begitu, kau bisa memberikan nomormu padaku kan?" kata cewek imut ini yang sentak membuat Jang Tesan sedikit terkejut dan berkata, "Apa?" Melihat hal tersebut, Jang Tesan pun juga berkata lagi dalam hati, "Gadis muda ini benar-benar gila, sungguh memalukan," ucap Jang Tesan ini dalam hati sembari melihat ke arah gadis tersebut dengan sedikit tak percaya. Melihat kegigihan gadis tersebut, Jang Tesan pun mengatakan, "Hahaha, sepertinya itu tidak baik bagi orang lain. Cinta sepihak juga tetap cinta. Aku harus menjaga kemurnian. Hahaha," kata Jang Tesan ini dengan tersenyum dan sedikit kewalahan karena keberanian gadis imut tadi. Mendengar perkataan Jang Tesan itu, bukannya menyerah, gadis ini pun malah jadi semakin tertarik dengan Jang Tesan. Dia pun mengatakan, "Opa, kau sangat menarik ya," katanya. Jang Tesan pun sebenarnya merasa tak asing dengan gadis imut berambut kuning tersebut. Dan sembari melihat ke gadis tersebut, Jang Tesan pun berkata dalam hati, "Gadis berani ini, kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat." Melihat nickname-nya Kim Seoryeon, aduh susah kali ya namanya, Jang Tesan pun menyadarinya dengan sedikit terkejut. Jang Tesan pun mengatakan, "Tunggu, Kim Seoryeon? Seoryeon? Mungkinkah Kim Seoryeon yang ku kenal itu?" Jang Tesan pun jadi sangat terkejut saat menyadarinya. Yah, gimana tak terkejut? Kim Seoryeon ini adalah top star yang berasal dari wilayah Jang Tesan dan idol yang mewakili Korea, center dan visual dari grup FOB. Ya kayak Blackpink gitulah ya. Dia pernah disebut yang terbaik di antara idol wanita di Korea. Ya Tuhan, apa ini nyata? Kata Jang Tesan ini dalam hati sembari memandangi Kim Seoryeon dengan raut wajah terkejutnya setelah mengingat semuanya. Melihat Jang Tesan hanya bengong saja, Kim Seoryeon pun mengatakan, "Opa, apa kau akan terus membuatku menunggu seperti ini?" Di sisi lain, teman-teman Jang Tesan ini sedikit cemburu karena melihat Jang Tesan itu dikejar-kejar oleh wanita cantik dan imut. Mereka ini pun mengatakan, "Bajingan buruk sialan itu,
Yah, benar, dia memang bajingan sialan, kata para teman-teman Jang Tae-san ini yang ngiri melihat Jang Tae-san dikejar-kejar wanita imut. Dan di sini dengan sedikit terkejut karena perkataan si Kim Seoryeon tadi, Jang Tae-san pun mengatakan, lalu Jang Tae-san pun karena gugup, ia pun menelan air ludahnya dan sembari berkeringat dingin karena yang ada di depannya ini adalah gadis idol yang nantinya akan menjadi sangat terkenal di masa depan. Jang Tae-san pun mengatakan dalam hati, "Kelup, tak salah lagi, dia benar-benar Kim Seoryeon." Namun tak selang lama, di tengah Jang Tae-san sedang dalam situasi sulit ini, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil. "Jang Tae-san," kata orang tersebut. Jang Tae-san pun melihat ke arah orang yang memanggilnya. Dan ternyata dia adalah pujaan hati dan cinta pertama Jang Tae-san. Yah, dia itu adalah Lee Ye-rin. Sentak membuat Jang Tae-san terkejut dong melihatnya. Sampai-sampai mulut Jang Tae-san pun terbuka lebar tanpa sadar karena terlalu terkejutnya. Yah, di sini Jang Tae-san takut salah paham ya kan? Dan di sini juga Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Dari semua waktu, kenapa harus sekarang?" kata Jang Tae-san ini dengan terkejut. Namun di sisi lain, Lee Ye-rin pun juga sedikit terkejut melihat Jang Tae-san sedang mengobrol dengan cewek lain. Kim Seoryeon yang melihat kedatangan Lee Ye-rin itu, dia pun mengatakan, "Senior Ye-rin." Namun berbeda dengan ekspresi Jang Tae-san ini, dia pun masih syok, terkejut setengah mati, dan mulutnya pun masih saja terbuka lebar tanpa sadar, dengan mata yang terbelalak melotot lebar melihat ke arah si Lee Ye-rin. Dan setelahnya, cerita pun bersambung.